Nah, sekarang kita masuk ke waktu konsolidasi. Tadi adik-adik sudah bisa menghitung besarnya penurunan konsolidasi primer, baik itu untuk tanah, lempung normally, dan over consolidated. Nah, adik-adik sudah mampu menghitung besarnya. Nah, sekarang adik-adik masuk ke tahap kedua. Kapan konsolidasi tersebut selesai? Nah, yang ini menjawab pertanyaan kapan selesai waktu konsolidasi. Nah, kalau tadi menjawab berapa besar konsolidasi. Nah, jadi apa namanya? Jika ada orang ingin membangun, terus dia nunggu konsolidasi. Kapan dia bisa membangun? Nah, itu pertanyaan yang harus bisa adik-adik jawab. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini akan kita bahas sesaat lagi. Untuk mengetahui waktu konsolidasi, kita harus mengenal konsep derajat konsolidasi. Nah, derajat konsolidasi itu apa namanya? Sesuai namanya, dia menyatakan pada tahap apa konsolidasi saat ini, atau prosentase konsolidasi selesai. Nah, persentase tercapainya konsolidasi selesai. Nah, definisinya tadi, derajat konsolidasi menyatakan progres konsolidasi. Derajat konsolidasi dinyatakan dari 0 sampai 1 atau lebih umum dalam persen, dari 0 sampai 100%. Nah, kalau 0% itu berarti dia belum selesai sama sekali. Berarti baru saja diberi beban. Kalau 100% ini berarti dia sudah selesai. Derajat konsolidasi sudah, proses konsolidasi selesai. Nah, umumnya kita pakai 90%. Karena kalau nunggu 100% ini akan sangat lama. Nah, biasanya kita cari yang 90% umumnya. Nah, itu umumnya. Jadi, setelah selesai 90%, kita berani membebani. Kita berani, kita anggap tanah tersebut sudah selesai. Kita anggap ya. Kenapa? Karena perjalanan dari 9 ke 100, 90 ke 100%, perjalanan dari 90 ke 100%, itu waktunya umumnya sangat lama. Jadi kita pakai 90% secara umum. Terus, derajat konsolidasi dinyatakan dengan U. Ingat ini U besar. Nanti ada U kecil, berarti U kecil itu tekanan air pori berlebih. Ini U besar. P, tekanan efektif saat ini. Saat tinjauan atau saat ini, nah tergantung adik-adik ya. Saat tinjauan. Nah, tinjauan. Jadi, seperti kita jelaskan kemarin, saat pembebanan awal, yang terjadi adalah tanah itu belum menerima tambahan beban. Kenapa? Karena tanah masih undrained. Nah, saat tanah awal dibebani, yang menahan itu apa kemarin? Yang menahan adalah butir, yang menahan adalah massa air. Nah, yang menahan tanah ini mampat adalah massa air. Buktinya apa? Buktinya ketika kita menginjak botol aqua berisi air penuh, tidak ada lubangnya, dia tidak akan mampat. Dia hanya peyok, nanti balik lagi. Nah, paham ya? Kalau nggak percaya nanti dicoba. Nah, artinya apa? Botol aqua itu di dalamnya tidak ada pegas, di dalamnya tidak ada tanahnya. Dia mampu menahan
deformasi akibat beban. Nah, berarti airnya yang mampu menahan. Nah, ini juga di sini juga sama. Awal ketika adik-adik memberi beban di tanah ini, beban awal itu diterima oleh air. Timbul excess for water pressure, timbul tekanan air pori berlebih. Nah, berarti P1 atau delta P itu awalnya ditahan oleh tekanan air pori berlebih. Berarti P1 sama dengan P0 aksen ditambah U. Nah, P1 ini beban yang harusnya diterima oleh pada kedalaman tersebut. Paham ya? Nah, ini. P1 ini beban akhir. Beban akhir konsolidasi. P0 ini beban awal konsolidasi. P over burden awal konsolidasi. P0 ini over burden akhir konsolidasi. Nah, derajat konsolidasi ini dinyatakan U P saat tinjauan dikurangi P0 aksen. Nah, ini P1, P0. Ini P1 min P0 apa? Delta P. Sesuai rumus yang tadi ya. Berarti ini delta P. Ini P1 P aksen dikurangi PO aksen. Tekanan over burden. Nah, ini tentu saja yang bagian atas ini tentu saja lebih kecil daripada delta P. Delta P tentu saja lebih besar daripada P aksen dikurangi P0 aksen. Kenapa? Karena sebagian diterima oleh air. Paham ya? Sebagian diterima oleh air. Nah, ini kita tulis U tekanan air excess for water pressure. Kalau kita tambah U ini nanti jadi sama dengan. Kalau kita tambah U jadi sama dengan. Jadi kalau rumusnya kita jabarkan delta P sama dengan P 0 aksen delta P ini tekanan yang seharusnya diterima massa tanah tersebut. Saya bilang seharusnya ya, karena saat konsolidasi sebagian diterima oleh air. Nah, ini P tinjauan, terus ini dikurangi P0. Nah, ini apa? P tinjauan dikurangi P0 itu beban yang diterima oleh butiran tanah. Ini beban yang diterima oleh butiran. Saya tulis butiran. Terus ditambah U. U itu beban yang diterima oleh air. Atau excess for water pressure. Saat awal-awal U ini sama dengan delta P. Saat awal-awal pembebanan U ini sama dengan delta P. Sehingga P ini sama dengan berapa? P aksen. P aksen sama dengan P0 aksen. Karena ini harus 0. Sisi term pertama, suku pertama ini harus 0. Kenapa? Karena delta P-nya tetap. U ini sama dengan delta P. Seiring berjalannya konsolidasi, U ini turun, P ini naik. Nah, tetapi delta P-nya tetap konstan. Ini jumlahnya ini harus tetap konstan. Paham ya? Delta-nya ini naik, terus lama-lama U-nya jadi 0, P-nya ini jadi P1. Kalau di P1 ini berarti sebelah sini jadi delta P. Paham ya? Nah, derajat konsolidasi dinyatakan dengan P aksen min P0. P aksen itu tekanan efektif tinjauan dibagi P1 aksen tekanan efektif tekanan overburden efektif akhir konsolidasi. P0 tekanan overburden efektif awal konsolidasi. Paham ya ini? Nah, insya Allah mudah. Nah, ini tentu saja U ini paling besar 100%.
Kalau 100% berarti P-nya sama dengan P1 aksen. Kalau ini U-nya 0% berarti P-nya ini sama dengan P0 aksen. Artinya semua beban yang diterima oleh air. Insya Allah mudah. Nah, ini derajat konsolidasi yang saya bilang tadi. Nah, ini kita buat sebagai agar mudah, kita buat ilustrasi. Ini loh kok kurvanya lurus Pak? Ini kita gambar kurva di lapangan. Kurva di laboratoriumnya nggak kita gambar. Dan ini normally consolidated. Ini hanya kita gambar kurva di lapangan. Nah, awal-awalnya E0 kondisi tanah itu berada di angka pori mula-mula dan overburden mula-mula di titik A ini. Terus kita beri beban ini P delta P. Kita beri beban delta P. Nah, kita beri beban sehingga overburden overburden yang seharusnya diterima oleh tanah itu P1. Nah, karena air belum sempat keluar sehingga pada awalnya beban tambahan tersebut diterima oleh air. Nah, ini. Awalnya ini, beban tambahan ini diterima oleh air. Awalnya ini. Terus seiring berjalannya waktu airnya keluar dari pori-pori. Seiring berjalannya waktu airnya keluar dari pori-pori. Excess pore water pressure-nya menurun. Kalau airnya keluar dari pori gimana? Kalau airnya keluar dari pori-pori, excess pore water pressure mulai turun. Nah, excess pore water pressure-nya turun sehingga ini kurva yang ini ditahan oleh tanah, bagian yang ini ditahan oleh tanah, bagian yang ini ditahan oleh air. Kalau kita lihat, nah, seiring berjalannya waktu, bagian yang ini ditahan oleh tanah, bagian yang ini ditahan oleh air. Nah, pada kondisi awal tadi undrained ya. Sehingga P0 di dalam tanah meningkat menjadi P aksen. Nah, ini yang pada posisi yang ditinjau. Paham ya? Terus pengaruh keluarnya air selain meningkatnya tekanan overburden efektif, dia juga membuat tanah mampat. Ini turun ke sini. Kenapa? Karena airnya keluar, rongganya jadi kosong. Nah, kalau kosong dia akan mampat. Seperti contohnya kemarin adik-adik membuat botol aqua diisi air penuh dilubangi. Nah, botol aqua itu bisa gepeng, bisa nekok jika ada lubang. Kenapa? Karena airnya keluar. Nah, kalau airnya keluar, otomatis sekarang yang menahan adalah kekakuan tanah. Nah, kekakuan tanahnya itu tadi dia akan timbul deformasi. Kalau adik-adik masih ingat rumus fisika SMA, F sama dengan K delta X. Nah, ini kekakuan tanahnya. Nah, dengan kekakuan tanah tersebut ini timbul delta X. Nah, ini juga sama. Airnya keluar, yang menahan adalah tanah. Ini tergantung besarnya penurunan ini tergantung ini kekakuan tanah ini. Nah, dia jadi turun. Menjadi E. Ini bukan E1 ya, ini menjadi E. Saat P aksen tuh E-nya jadi E. Nah, paham ya? Terus setelah U-nya ini menjadi 0, U-nya ini menjadi 0 di sini, artinya apa? Artinya semua ini
Yang menahan sudah berpindah ke butiran tanah. Air sudah tidak menahan lagi. Nah, semua butiran setelah semua beban ditahan oleh butiran tanah, air tidak menahan lagi, itu namanya konsolidasi sudah selesai. Nah, konsolidasi sudah selesai. Akibatnya apa? Akibatnya tanah dari E0 turun ke E1. Nah, ini ya. Nah, insya Allah mudah dipahami. Nah, ini konsep konsep derajat konsolidasi. Ini tadi saat E0 ini angka poli turun menjadi E1. Kalau angka poli turun menjadi E1 apa akibatnya? Akibatnya tanah turun sebesar SC tadi. Tanah turun sebesar SC. Nah, ini tanah turun sebesar SC ini bisa kita hitung CC kali H1 plus E0 log P1 per P0. Kalau masalah hasilnya seperti ini, nanti dicek. Nah, insya Allah mudah. Terus, setelah semua beban diterima oleh butiran tanah, air tidak menahan butiran lagi, dia akan menjadi kondisi drain. Nah, kondisi drain itu berarti beban sudah ditahan oleh butiran sepenuhnya, butiran tanah sepenuhnya. Nah, ini menjadi kondisi drain atau kondisi jangka panjang. Nah, kondisi undrain itu kondisi jangka pendek dari saat konstruksi sampai konsolidasi selesai. Nah, itu ya. Jadi biasanya nanti kemampuan tanah itu dihitung dua, kondisi jangka pendek sama jangka panjang. Nah, jangan-jangan dia kondisi jangka panjang mampu menahan beban, tapi jangka pendek tidak mampu menahan beban. Saat konstruksi malah ambrol. Nah, seperti itu. Atau kalau hanya menghitung kemampuan tanah saat jangka pendek, saat undrain, dia tidak menghitung saat kondisi drain, jangan-jangan saat konstruksi kuat, terus setelah konsolidasi selesai malah ambrol. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi biasanya kita perhitungkan dua-duanya. Saat drain kondisi jangka panjang atau undrain jangka pendek.